Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bola kali ini kita awali dari anggota Komisi 10 minta timnas diisi 60% pemain nasional. Anggota Komisi 10 DPR RI yakni Putra Nababan meminta komposisi pemain timnas Indonesia harus diisi 60% pemain nasional dan 40% pemain naturalisasi. Hal itu disampaikan Putra Nababan saat rapat kerjasama Kemenpora dan PSSI terkait permohonan naturalisasi Calvin Verdong dan Jens Raven. Komisi 10 DPR RI memang sudah menyetujui rekomendasi naturalisasi Verdong dan Raven. Namun Putra Nababan memberikan catatan kepada PSSI untuk mengutamakan pemain lokal di lapangan. Saya harus mencatat bahwa di era sekarang ini adalah rekrutmen naturalisasi yang paling banyak. Ini sudah ada 11 pemain dari 2022. Ini banyak sekali pemainnya. Bahkan kalau kita lihat timnas kita, kalau lagi bertanding, lebih banyak pemain naturalisasinya ketimbang pemain nasional. Saya harus mengatakan pemain nasional saya tidak mau bilang lokal, kata Putra Nababan. Nababan menyarankan PSSI dan Kemenpora untuk mengawasi komposisi pemain yang diturunkan di lapangan. Namun, sejatinya hal tersebut adalah kewenangan mutlak pelatih Sintayong. Saya meminta kalau bisa 60% pemain nasional yang main. Jangan melulu di lapangan pemain naturalisasi. Jangan sampai dibalik atas nama kemenangan dan sebagainya itu jadi dibalik, kata Putra Nababan. Terbaru, pelatih Sintayong memang menurunkan pemain naturalisasi lebih banyak sebagai starter pada laga uji coba Indonesia versus Tanzania di Stadion Madia, Jakarta kemarin. Starting 11 timnas Indonesia dihuni 7 pemain naturalisasi. Mereka adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, Tom Haye, Ivar Jenner, Saint Petinama, Rafael Struijk, dan Ragnar Uratmangun. Jais kalungkan bendera merah putih usai Venezia promosi ke Serie A. Bek naturalisasi timnas Indonesia, Jais mengalungkan bendera merah putih saat merayakan keberhasilan Venezia promosi ke Serie A. Ayo pergi ke Serie A, ucap Jais sembari memegang trofi dan mengalungkan bendera Indonesia yang diunggah di Instagram pribadinya. Jais berhasil mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang membawa sebuah tim promosi ke Serie A. Jais melakukannya setelah Venezia meraih kemenangan 1-0 atas Cremonese pada final leg kedua playoff Serie A di Stadion Pierluigi Penzo, Senin kemarin. Gol tunggal kemenangan Ileoni Alati, julukan Venezia, dijaringkan Christian Gidjaer pada menit ke-24. Gol Gidjaer itu membuat Venezia unggul agregat 1-0 atas Cremonese pada final playoff promosi Serie A. Keberhasilan Venezia mempertahankan skor 1-0 juga berkat solidnya pertahanan mereka yang digalang Jais, Mikhail Soboda, dan Marin Servuko. Jais dan kawan-kawan menjadi tim terakhir yang mengamankan tiket promosi ke Serie A 2024-2025. Venezia mengikuti jejak Parma dan klub yang dimiliki pengusaha Indonesia yakni Como FC yang sudah lebih dulu promosi ke Serie A. Menariknya, sebelum membawa Venezia promosi ke Serie A 2024-2025, Jais juga pernah membawa Go Ahead Eagles promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie. Saat itu, Jais berhasil membantu Go Ahead Eagles finish di peringkat kedua Eerste Divisie 2020-2021 sehingga berhak meraih tiket promosi ke Eredivisie 2021-2022. Calvin Verdong resmi jadi WNI, main di timnas Indonesia versus Filipina. Calvin Verdong telah resmi berstatus warga negara Indonesia atau WNI setelah melakukan pengambilan sumpah di Jakarta Selasa kemarin. Pengambilan sumpah ini dilakukan di kantor wilayah Kanwil Kemenhumkam DKI Jakarta. Dengan begitu, saat ini peluang buat Verdong untuk bisa membela timnas Indonesia melawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 11 Juni mendatang.
Kabar selesainya proses sumpah Verdong jadi WNI disampaikan Ketua Umum PSSI, yakni Erick Thohir, di akun Instagram miliknya. Alhamdulillah, Calvin Verdong sudah resmi menjadi WNI setelah pengambilan sumpah. Setelah proses pengambilan sumpah, Calvin juga langsung membuat KTP dan paspor Indonesia. Masih butuh satu langkah lagi, yaitu persetujuan FIFA untuk Calvin bisa membela timnas Indonesia. Terima kasih untuk Bapak Presiden Joko Widodo, Ketua DPR RI, Pimpinan Komisi 3 DPR RI, Pimpinan Komisi 10 DPR RI, Menpora, dan Menhumkam yang selalu memberikan dukungan untuk sepak bola Indonesia semakin maju, kata Erick Thohir. Calvin Verdong memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang lahir di Meulaboh, Aceh, sementara sang ibu lahir di Belanda. Verdong sudah bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain Next Nijmegen itu turut menyaksikan langsung laga uji coba Indonesia versus Tanzania yang berakhir tanpa gol kemarin. Erick Thohir tanggapi Putra Nababan soal komposisi pemain timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menanggapi komentar Putra Nababan mengenai komposisi pemain timnas Indonesia di tengah kehadiran sosok-sosok dari Eropa. Dalam rapat kerja Komisi 10 DPR dan Kemenpora pada Senin kemarin, Putra Nababan menyoroti soal kuantitas pemain yang dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Oleh karena itu, Putra Nababan berpendapat agar PSSI fokus dalam pembinaan pemain muda. Lebih lanjut, Putra Nababan menyebut agar pemain-pemain binaan lokal bisa mendapat porsi 60% di timnas Indonesia dan sisanya dihuni pemain naturalisasi. 2 hari berselang, pada saat meninjau kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno, Erick Thohir menilai pandangan Putra Nababan adalah hal yang wajar. Iya kan, opini itu sah. Pak Putra Nababan saya kenal baik, dia juga tokoh nasional. Nah, itulah yang kita perbaiki. Kan nasionalisasi adalah pemain berdarah Indonesia. Mungkin banyak teman-teman yang terpersepsikan seakan-akan nasionalisasi kita seperti yang lalu-lalu. Tidak salah. Ada pemain U17 kita, U20 kita. Kemarin bapak ibunya orang Afrika, Sudan. Bapak ibunya sudah dan lahir di sini, punya KTP dan yang lainnya. Dia orang apa? Dia orang kita. Dia lahir di sini, kata Erick Thohir. Erick Thohir kemudian kembali menjelaskan bahwa naturalisasi saat ini berbeda dengan yang sudah terjadi di masa lalu. Selain itu, Erick juga menerangkan soal penggunaan pemain asing adalah hal yang lumrah. Jadi kita juga mesti membuka wacana bahwa olahraga ini semakin global, tetapi kita punya strategi besar bahwa namanya naturalisasi adalah pemain berdarah Indonesia dan kepentingan tim nasional, bukan klub. Dulu pemain naturalisasi kepentingan klub, begitu dinaturalisasi dipakai di tim nasional ogah-ogahan, tetapi main di klub seger dan kualitasnya tidak standar tim nasional. Nah, ini tidak bisa, memang sepak bola ini rumit dan perlu diperbaiki, kata Erick Thohir.